Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertemuan kita kali ini akan membahas tentang gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Ya, dari slide ini terlihat ya, ini gambar ion natrium. Ya, cairan tubuh terdiri dari dua. Ya, jadi komposisi cairan tubuh itu adalah zat pelarut dan zat terlarut. Cairan tubuh kita terdiri dari cairan yang masuk dan cairan yang keluar, atau disebut sebagai intake dan output. Cairan tubuh terdiri dua, ekstraseluler atau di luar sel, dan intraseluler atau di dalam sel. Cairan ekstraseluler terdiri dari tiga, yaitu intravaskuler atau di dalam pembuluh darah, kemudian interstisial atau cairan di sela-sela sel, dan yang ketiga adalah transseluler, ya, cairan yang dihasilkan oleh tubuh, ya, misalnya cairan cerebrospinal. Beberapa gangguan keseimbangan cairan yang mungkin terjadi, diantaranya ada dehidrasi, kemudian ada edema, lalu ada asites, kemudian peningkatan permeabilitas kapiler dan obstruksi limpatik. Baik, kita lihat satu persatu. Dehidrasi, ya, istilah ini sudah sangat sering kita dengar. Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang mengalami kekurangan cairan. Ya, betul. Output lebih banyak daripada intake, alias yang keluar lebih banyak daripada yang masuk. Penyebab dehidrasi adalah yang pertama dehidrasi primer. Disebut dehidrasi primer karena seseorang kekurangan cairan, sehingga pada intraseluler terjadi kekurangan cairan. Ya, dehidrasi primer disebut juga sebagai water depletion. Misalnya pada kasus-kasus seseorang dengan pembatasan cairan, ya, misalnya pada kasus-kasus fraktur mandibula, kemudian beberapa keadaan pembatasan cairan pada orang-orang dengan gagal ginjal, atau seseorang yang mengeluarkan cairan yang berlebihan, ya, misalnya dia dalam kondisi bencana, tidak ada air, tidak ada makan, seseorang bisa mengalami dehidrasi ini, atau lari maraton, cuacanya cukup terik, ya, sehingga keringat lebih banyak yang keluar daripada intake-nya. Gejala dehidrasi primer adalah rasa haus, kemudian lemas, berkurangnya saliva atau air liur, dan jumlah urin yang sedikit. Kehilangan cairan lebih dari 15% dari total body water akan menimbulkan gangguan metabolisme yang cukup signifikan. Itu tadi penyebab dehidrasi yang disebut sebagai dehidrasi primer. Yang kedua, dehidrasi sekunder. Dehidrasi sekunder ini sebenarnya tubuh tidak kekurangan intake, tapi seseorang kehilangan elektrolit melalui saluran pencernaan, misalnya pada kejadian muntah. Saat muntah, air akan ikut keluar bersama elektrolit. Umumnya orang muntah bersama apa yang dia makan. Nah, pada keadaan ini sesungguhnya tidak hanya air yang keluar, tetapi juga elektrolit. Gejala pada dehidrasi sekunder adalah mual, muntah, kejang, dan sakit kepala. Baik, saya lanjutkan. Nah, gangguan yang kedua adalah edema atau penimbunan cairan. Pada gambar yang pertama kita lihat seseorang ini yang kakinya bengkak, ya, bengkak berisi cairan. Ini adalah penumpukan cairan di ekstremitas bagian bawah. Yang kedua ini edema periorbita. Misalnya pada kasus-kasus sindroma nefrotik. Edema atau penimbunan cairan umumnya terjadi pada jaringan yang longgar, ya. Misalnya di bawah kelopak mata ini jaringannya sangat longgar, jadi ada kemungkinan air sesuai gravitasi akan turun ke bawah, jadi akan memenuhi kelopak mata bagian bawah.
Kemudian ini gambar yang ketiga, ini yang disebut sebagai edema anasarka. Edema anasarka ini adalah bengkak atau edema penumpukan cairan di seluruh tubuh. Sesuai dengan definisi edema, edema adalah penumpukan cairan dalam ruang di antara sel tubuh. Bagaimana terjadinya edema? Sesungguhnya pengaturan cairan atau keseimbangan cairan di dalam tubuh kita dipengaruhi oleh yang namanya tekanan osmotik dan tekanan hidrostatik. Tekanan osmotik ini ada di dalam sel, ya. Jika seseorang atau tubuh kekurangan protein, maka terjadilah penurunan tekanan osmotik. Maka protein sangat penting dalam mempertahankan keseimbangan cairan. Protein sangat penting menjaga agar cairan berada di tempatnya masing-masing. Keadaan kekurangan protein akan menyebabkan penurunan tekanan osmotik. Karena tekanan osmotik yang menurun, akhirnya terjadilah perpindahan cairan dari vaskuler atau dari pembuluh darah menuju sel. Contoh kasusnya adalah pada pasien penderita nefrotik sindrom, ya, atau gangguan pada ginjal. Pasien nefrotik sindrom ini mengalami kegagalan dalam penyaringan protein sehingga yang protein itu akan keluar bersama urin. Ya. Kemudian yang kedua, pengaruh akibat peningkatan tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik adalah tekanan dalam pembuluh darah atau tekanan dalam vaskuler. Jika tekanan hidrostatik lebih besar daripada tekanan osmotik, maka cairan akan pindah ke jaringan. Ya, contoh yang paling mudah dilihat itu adalah pada kasus-kasus ibu hamil. Membesarnya rahim saat kehamilan akan menekan vena iliaca sehingga cairan terutama yang menuju ke ekstremitas bawah akan tertekan, tersumbat, ya, sehingga terjadilah peningkatan tekanan hidrostatik, akhirnya cairan merembes ke jaringan yang ada di bawah. Begitu juga yang terjadi pada pasien dengan gagal jantung. Nah, selanjutnya ini ada patofisiologi edema atau penimbunan cairan pada pasien hipertensi. Di sini karena masalah dengan penyerapan natrium pada tubulus ginjal, akibatnya volume plasma meningkat, lalu terjadi perpindahan cairan dan terjadilah yang namanya pembengkakan atau penimbunan cairan. Baik, mudah-mudahan bisa menjelaskan tentang bagaimana edema bisa terjadi. Berikutnya asites. Asites adalah penumpukan cairan pada rongga peritoneum. Seharusnya rongga peritoneum tidak berisi cairan. Nah, ini contoh kasusnya adalah pada pasien sirosis hepatis. Hati yang mengeras, hepar yang mengeras pada sirosis hepatis akan menyebabkan aliran darah menuju hati menjadi terhambat. Akibatnya terjadi peningkatan vena porta. Sehingga adanya peningkatan tekanan hidrostatik ini akan menyebabkan cairan vaskuler menuju rongga peritoneum. Seperti gambar yang di bawah, penderita sirosis hepatis, ya, sangat khas, gejala yang ditunjukkan adalah penimbunan cairan dalam rongga peritoneum, ya. Tapi ini tidak sama dengan bengkak pada kehamilan, ya. Kalau pada ibu hamil sudah jelas bahwa di dalam perutnya itu, di dalam rahim berisi janin, air ketuban dan lain-lain. Kita lanjutkan. Gangguan yang berikutnya adalah peningkatan permeabilitas kapiler. Saat proses inflamasi, adanya proses radang akan menyebabkan pengeluaran mediator kimia berupa histamin yang akan meningkatkan permeabilitas membran pembuluh kapiler.
Nah, contoh kasus misalnya pada orang-orang yang bisulan. Anda kalau lihat orang yang bisulan pasti lukanya bengkak. Nah, itu menunjukkan bahwa sedang terjadi yang namanya respon inflamasi. Respon inflamasi sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sehingga jaringan menjadi bengkak karena peningkatan permeabilitas kapiler. Selanjutnya obstruksi limpatik. Anda bisa lihat ini gambar pembengkakan tungkai pada penderita kaki gajah atau filariasis. Mengapa kakinya bisa bengkak seperti ini? Karena penimbunan parasit pada kelenjar limfe. Sehingga tekanan hidrostatik akan meningkat, kemudian cairan akan merembes. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana sekarang tentang pengaturan elektrolit? Kalau membicarakan cairan, pasti erat kaitannya dengan elektrolit. Elektrolit dalam tubuh kita jumlahnya sedikit. Namun, kekurangan sedikit saja atau kelebihan sedikit saja akan berdampak cukup serius ya. Beberapa elektrolit yang penting adalah natrium, kalium, kalsium, magnesium, klorida, bikarbonat, dan fosfat. Nah, natrium ini adalah elektrolit utama yang paling berpengaruh dalam pengaturan air. Kalium paling banyak di dalam sel dan sangat berperan penting dalam aktivitas neuromuskuler. Lalu ada kalsium untuk pembekuan darah, pertumbuhan tulang dan gigi, magnesium untuk aktivasi enzim, dan lain-lain. Ini ada nilai normal elektrolit ya. Anda harus hafal ini karena cukup mudah, tidak sulit angka-angkanya ya untuk diingat ya. Nanti bisa dibaca lagi. Nah, beberapa gangguan elektrolit yang mungkin terjadi, jika kelebihan kalsium namanya hiperkalsemia, kalau kekurangan namanya hipokalsemia. Dengan gejala-gejala ada yang hiperkalsemia itu ada fatigue. Fatigue itu kelemahan ya. Pasiennya biasanya merasa lemah, tidak berdaya ya, mau bangun sulit, mau bergerak susah, itu namanya fatigue. Muntah, nausea atau mual, haus, dehidrasi, kejang sampai dengan koma. Jika kekurangan kalsium namanya hipokalsemia, ditandai dengan kejang dan kesemutan. Lalu ada hipernatremia. Hipernatremia ini berarti di dalam darah itu kelebihan natrium. Gangguan-gangguan elektrolit tadi, sampel yang diambil atau spesimen tubuh yang diambil adalah pemeriksaan darah. Ya. Karena kelebihan natrium di dalam tubuh, maka orang akan mengeluh haus, pusing, demam, mulut kering, muntah, diare sampai dengan kejang. Sedangkan yang kekurangan natrium berupa kelemahan otot, sulit bernapas, sakit kepala, kram perut, mual sampai dengan kejang. Lalu ada hiperkalemia. Ingat, kalium itu penting untuk aktivasi otot. Hiperkalemia akan menyebabkan sakit perut, nadi tidak teratur, nyeri otot, dan yang paling berbahaya adalah henti jantung. Oke, kita lanjutkan hipermagnesium. Magnesium ini jumlahnya sangat sedikit ya, tetapi kelebihan magnesium Anda lihat, pasien bisa mengalami bradikardi. Ya, betul. Bradikardi adalah irama jantung atau frekuensi jantung yang kurang dari normal. Bahkan bisa pada kondisi yang parah bisa menyebabkan henti jantung. Baik, terima kasih. Selamat mempelajari materi ini. Silahkan Anda ulang-ulang lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.